Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang di Notasi Nujuk. Alhamdulillah kesempatan ini kita bisa berbincang dengan Bapak Abdul Rojak, Kepala MI Literasi Miftahul Huda. Pak Rojak, boleh ya nanti kita minta cerita-cerita dari Pak Rojak tentang MI Literasi Miftahul Huda. Kita sangat penasaran melihat fasilitas yang ada di sini. Sudah banyak di-upload di YouTube juga ya Pak Rojak? Ya, alhamdulillah. Boleh deh cerita Pak Rojak dari seperti apa MI Literasi Miftahul Huda ini. Oke, terima kasih Bunda Najma berkenan hadir ke MI Literasi Miftahul Huda Sumber Putih Pajak ini. Gimana ya kalau saya cerita mengawali dari mana, dari sisi yang mana? Ini yang kira-kira dari mana mungkin dulu, dari Bunda? awal jenengan jadi leader di sini. Jadi pertama kali jadi kepala itu usia berapa, terus sudah apa saja yang sudah jenengan lakukan dan membuat jenengan terus bertahan di sini. Iya, terima kasih. Saya diberi amanah menjadi kepala MI ini sejak 2003. Jadi kalau sekarang itu sudah lumayan lama lah istilahnya diberi tanggung jawab untuk menjadi kepala MI Miftahul Huda ini. Ya memang perkembangan bagaimanapun juga setiap pemimpin pasti menginginkan lembaga yang di bawah naungannya itu tidak mungkin ingin tambah merosot, tidak mungkin. Pasti Bunda. Jadi pasti ingin lebih naik entah dengan cara yang seperti apa, di mana letak kekuatan, kelemahan, peluangnya, ancamannya. Selama kita itu bisa mempelajari dengan proporsional dan profesional, pasti harapan itu akan kita capai. Tahapan yang pertama kami memang seperti istilah peribahasa itu tahun 2009 mendapat durian runtuh MIDP itu sungguh luar biasa anugerah yang selama ini kami di kepemimpinan MI Miftahul Huda ini seperti belum pernah terasa. Bahkan sama yang lain kan juga menginginkan hal yang sama, walaupun memang tanggung jawabnya besar, tugasnya berat, apalagi ketika menyusun MDP-nya itu mungkin Bunda juga tahu betul seperti apa keluh kesahnya jatuh bangunnya. Itu tahun 2009 ya. 2009. Kalau gitu sebelumnya seperti apa madrasah ini? Kalau ya tidak, bagaimanapun juga tidak bisa menafikan kondisi madrasah sebelumnya. Bagaimanapun juga madrasah sebelumnya itu juga merupakan ikhtiar yang sungguh luar biasa bagi pendahulu kami yang jelas. Nah, dengan kondisi yang mungkin dengan tradisional waktu itu kelasnya itu sekat itu masih pakai bambu, istilahnya bahasa Jawa itu gedek gitu Bu. Saya itu masih merasakan sekolah masa seperti itu. Saya merasakan betul. Jadi ketika Bapak guru atau Ibu guru ngajar di kelas kami harus terganggu dengan kelas sebelahnya karena ya cuma hanya sebatas ketinggian orang berdiri saja. Tapi alhamdulillah, alhamdulillah mungkin bagian dari ini merupakan bagian dari keberkahan, kegigihan, keikhlasan para pendahulu kami bisa MI Miftahul Huda sampai sekarang bisa seperti ini. Nah, wujudnya MIDP waktu itu ya kami tetap nuwun sewu bahasa Jawanya untuk mengubah konstruksi bangunan, model bangunan, tata letak, tata ruang bangunan yang dulu ini hampir menjadi nol lagi. Jadi semua semenjak dapat MIDP itu semua bangunan itu sudah ditaruh, disimpan di bawah semua sehingga bisa terwujud bertahap seperti ini. Jadi bertahap terus lambat laun kami itu terus berusaha, akhirnya
hari ini seperti ini. Tapi kami tetap belum puas dengan seperti ini. Saya tetap bermimpi di Barat itu harus menjadi bagian dari ikon yang luar biasa bagi kami. Kalau bisa dikatakan MEDP itu sebagai pemicu juga, sebetulnya basic kekuatan sudah ada ya. Mungkin pemirsa perlu diketahui bahwa MEDP adalah proyek Kementerian Agama RI ya, Madrasah Education Development Project ya, yang didanai dari ADB ya, Asia Development Bank ya. Dan alhamdulillah juga memang bersamaan dengan MTS madrasah kami ya, MTS Innopakis juga dapat dana MEDP, dan alhamdulillah MI Miftahul Huda juga dapat menjadi sasaran MEDP ya. Kalau saya merasakan itu berkah sekali. Tapi setelah akhir proyek itu bagaimana ini? Apakah terus membuat madrasah ini terus menjadi ingin lebih baik, dan apa saja itu boleh katakan? Ya memang bagaimanapun juga MEDP kalau dikatakan sebagai pemicu senapan yang dilepaskan pada waktu itu memang betul Bunda. Jadi kami pada waktu itu MEDP gerak yang bentuk konstruksi jalan, kami sampaikan di forum wali murid itu, ayo berlomba dengan MEDP. Ini didanai oleh MEDP, ini adalah monggo tabungan sedekah jariah kita. Yang lantai atas 3 ruang ini adalah betul-betul waktu itu berkompetisi. Jadi proyek MEDP jalan, daya masyarakat juga jalan. Alhamdulillah. Kami dari MEDP ini waktu itu dapat 6 RKB. Jadi 9 RKB. 6 jadi 9 ya. Wah. 6 jadi 9 RKB. Nah, ini waktu itu. Nah, terus tahapan yang kami lakukan nomor 1 itu terus jadi penggalangan dekat dengan masyarakat itu memang benar-benar fardu ain hukumnya, fardu ain. Nah, istilahnya untuk bisa mewujudkan bahwa ini adalah madrasah ini bukan milik saya, bukan milik dewan guru, bukan milik pengurus, tapi milik seluruh masyarakat, elemen masyarakat yang ada di Sumberbudi dan sekitarnya. Nah, terbukti kami dulu waktu itu dari Kecamatan Tirtoyudo itu cuma beberapa siswa, Kecamatan Dampit itu beberapa siswa. Sampai Tirtoyudo juga Mas? Ya, ini perbatasan. Sudah. Jadi ini perbatasan Tirtoyudo, ini perbatasan Dampit. Jadi murid kami itu kalau dihitung kalkulasi 25% Kecamatan Tirtoyudo, 25% Kecamatan Dampit, yang 50% Kecamatan. Nah, ini yang menarik sekali. Kira-kira apa yang membuat mereka itu tertarik untuk masuk ke sini? Ini rahasia nih. Ya, kita harus berbagi dong. Jadi mungkin program-program sekilas banyak sekali fasilitas di MI Literasi Miftahul Huda ini. Kami yang basicnya ada di desa, nomor 1 tetap nomor 1 kalau di zaman sekarang itu biasanya orang melihat casing udah bagus, biasanya isinya juga bagus gitu. Waktu itu kami awali memang kalau kami melakukan pengamatan sekolah atau madrasah yang casingnya kurang bagus kok kurang diminati ya, walaupun isinya bagus kurang diminati. Kami coba untuk mengubah dulu. Jadi istilahnya mengikuti dari dilihat casingnya dulu ya, minat masyarakat. Jadi casingnya dibuat dulu. Waktu itu ya seperti kami tidak percaya begitu kok. Loncatan dari kuantitas peminat itu kok begitu tinggi. Itu. Nah, terus yang kedua kalau sudah seperti itu masuk program-program kegiatan. Jadi kira-kira program yang paling menarik masyarakat untuk mempercayakan ya putra-putrinya ke MI Miftahul Huda. Nomor 1 mayoritas orang tua ketika daftar itu permintaan, istilahnya bahasa permintaannya, nyuwunnya itu nomor 1 ya pandai di bidang ilmu umum. Nomor 2 permintaannya itu bisa ngaji. Lah, dengan banyaknya permintaan yang seperti itu, akhirnya kami sejak tahun berapa sudah tidak terekam jejaknya. Nah, itu kami lakukan kegiatan pagi itu 6:30. 6:30 anak-anak sudah
sudah ready di sini kegiatan pagi itu. Setengah tujuh. Makanya di gerbang itu kami tulis pintu gerbang buka jam 6:30, 6:30 sampai 14:30. Nah itu kami lakukan. Nah salah satunya untuk memicu itu disiplin waktu inilah yang mungkin bagian dari senjata kami untuk mewujudkan waktu ya, sampai ke program yang betul-betul diinginkan oleh masyarakat, kita juga harus disiplin ya. Yang selain program di yang keagamaan, yang lainnya kan mungkin digagas atau sedang digagas dan sudah berkembang baik dan perlu dikembangkan lagi. Kalau di kami ya memang awalnya dulu saya katakan tadi pemicunya di MPDP, salah satu kami kan dapat anggaran untuk perpustakaan. Iya. Nah itu perpustakaan kami wujudkan waktu itu kan perpustakaan digital sampai ada dari Kemenak waktu itu Pak Muhajir kan itu betul-betul yang memberikan apresiasi yang tinggi kepada kami. Pak Muhajir waktu itu udah dikasih Penma. Pendidikan madrasah di Kemenak Kabupaten Malang ya. Ya waktu itu memberikan apresiasi yang tinggi, jadi di kaliber kami yang ada di Deweso pelosok seperti ini bisa mewujudkan perpustakaan digital. Nah itu kami wujudkan lagi terus bertahap. Digital harus terus bertahan pokoknya. Sekarang dunia sudah dunia digital. Alhamdulillah tahun 2019 kemarin perpustakaan kami coba lebih baik lagi. Kami coba dengan branding sesuai dengan edaran Kemenak, sesuai dengan harapan masyarakat bahwa harus punya ciri khas madrasah kita, itu harus punya ciri khas, sehingga kami beri nama perpustakaan itu menembus batas. Nah ini merupakan apa ya Bunda, insting atau bahasanya istikharah lah. Kalau saya katakan begitu, menembus batas. Jadi prinsip kami filosofi menembus batas itu tidak hanya sekedar hanya bahasa menembus batas. Di situ kan anak-anak membaca misalnya, kita membaca sesuatu, membaca tentang peta Amerika lah misalnya. Kita di situ kan sudah membayangkan bahwa kita itu rohani kita sudah ada di Amerika. Pelajaran itu kalau belajar di perpustakaan. Kalau kita dalam pelajaran tentang haji misalnya, itu kan sebenarnya kalau saya bilang itu rohani kita sudah rekreasi ke Mekah itu. Makanya saya bilang itu menembus batas. Ini adalah nama yang oke lah bagi kami. Gitu. Untuk perpustakaan digital ini seperti apa bisa diceritakan? Untuk perpustakaan digital, jadi kami layanan semua sirkulasi buku, anak pinjam, mengembalikan itu pakai kartu pelajar yang sudah tersimpan kode barcode-nya. Jadi anak-anak masuk itu harus bawa kartu, tinggal ke mesin barcode-nya itu terdeteksi masuk. Jadi pustakawan juga dimudahkan. Oh hari ini siswa yang kunjungan ke perpustakaan sekian siswa. Oh hari ini siswa kelas berapa yang melakukan kunjungan perpustakaan. Di situ langsung terdeteksi. Nah, kemudian jumlah buku yang keluar itu langsung terdeteksi. Tadi membantu sekali administrasi perpustakaan ya. Jadi memudahkan pelayanan ya kita perpustakaan. Anak-anak juga senang, jadi senang mau ke perpustakaan itu walaupun tertarik, dengan betul tertarik. Jadi walaupun dengan tit begitu bunyi tit itu aja itu sudah ada kebanggaan sendiri. Lah ini salah satu yang kami miliki. Gitu. Terus dikembangkan ya. Boleh ya yang mungkin program-program yang lain tadi saya lihat juga di channel YouTube. Apa channel YouTube-nya ini? MI Miftahul Huda ya saya lihat ya. Itu banyak sekali, ada literasi Ramadan, ada kegiatan banyak sekali. Bisa diceritakan juga? Ini ada kegiatan Senin apa tadi itu? Senin Pahing. Iya, seperti apa itu? Iya. Kalau kegiatan literasinya kami coba semua kegiatan yang terkait dengan baca, tulis itu kami beri label literasi. Contohnya literasi Ramadan. Kemarin selama kegiatan Ramadan itu pagi ya kami tidak mengurangi jam-jam seperti biasanya. Jadi 6:30 diawali dengan kajian kitab Lubabul Hadis yang diikuti oleh semua peserta didik.
oleh semua santri yang hadir pada waktu itu kajian di literasi Ramadannya. Kemudian di situ ada kisah-kisah pada sahabat Nabi tentang pendidikan, tentang ilmu dan sebagainya disampaikan. Kemudian di kegiatan itu juga kami lakukan literasi pustaka. Nah, literasi pustaka ini anak-anak yang gemar ke perpustakaan, otomatis nanti ketika digelar semacam kuis, semacam lomba atau sejenisnya tentang literasi pustaka, itu pasti lebih cepat. Misalnya yang sering datang ke perpustakaan, baca buku, ini sekian buku yang sudah dibaca. Di situ ke pemandu, pembina literasi pustaka itu kan mengambil semua pertanyaan itu yang ditanyakan kuis-kuis itu kan dari yang ada daftar pustaka yang ada di perpustakaan itu. Jadi ini khusus yang siswa yang gemar ke perpustakaan akan lebih cepat. Itu salah satu program di perpustakaan ya? Betul. Mengadakan kuis-kuis lomba itu ya. Itu secara rutin atau periodik, seminggu sekali atau bulanan atau gimana? Nah, literasi pustaka ini kami kemas itu setiap hari Jumat Legi. Nah, Jumat Legi kami sambung lagi. Ada kegiatan yang literasi juga, adalah literasi Khatmil Quran. Bagaimanapun juga keberhasilan anak-anak, murid-murid, semua guru ini adalah atas doa restu para pendahulu. Nah, kita sebagai generasi terus punya kewajiban untuk selalu nyambung. Nyambung dalam arti kita bisa matikan sendiri, kirim doa dan lain sebagainya. Kita harus nyambung. Nah, salah satunya semua pendiri yang terekam sejak mulai awal sampai dengan yang akhir, almarhum almarhumah, sampai yang masih sehat, masih ada, itu terus kami singgung, kami di situ sampaikan dalam bacaan doa-doa dan sebagainya. Nah, dari kegiatan Jumat Legi itu anak-anak pakai sarung kan, khusus Jumat Legi anak-anak pakai sarung, pokoknya nyantri hari Jumat Legi. Nah, setelah istirahat kami lanjutkan literasi pustaka itu. Sehari itu dengan literasi literasi. Jadi pagi itu literasi Khatmil Quran, setelah istirahat literasi pustaka. Nah, yang keempat itu ada lagi tadi literasi Senin Pahing. Nah, ini mungkin panjenengan bertanya-tanya, ini kok ada pasaran juga ini. Iya, itu seperti apa? Biasanya digunakan di dunia klinik atau orang kejawen gitu. Kami tidak bisa memungkiri bahwa kami lokasi yang ada di desa, masih masyarakat masih menyatu dengan istilahnya hitungan hari, hitungan pasaran, itu benar. Nah, Senin Pahing ini kalau hitungan pasaran neptu dalam kitab kita sumber ada makna itu ketemu 13 hitungannya. Nah, ketemu 13 itu kalau 90% paling murid paham dengan itu, dengan dunia halal seperti itu, kayak di sini itu. Nah, itu istilahnya 13, hitungan 13 itu artinya itu bejo dalam cari hari itu ada harapan di situ ada harapan, betul. Nah, dengan sugesti bejo itulah harapannya, apa yang menjadi harapan, keinginan semuanya stakeholder madrasah itu bisa terkabulkan. Masyarakat mendukung semua akhirnya itu berdoa semua. Nah, kegiatannya itu Senin Pahing itu memang ini khusus untuk wali murid, jadi wali murid dihadirkan di halaman literasi ini, di sini ngaji nomor 1 ngaji kitab jam 2 sampai jam 3 saja. Semua wali murid semua wali murid setiap Senin yang Pahing. Yang menyampaikan materinya guru sini juga. Guru sini dibuat bergiliran. Jadi dengan satu kitab yang sama, Tangkihul Qaul kitabnya, kemudian di situ disampaikan materinya tidak terlalu banyak. Nah, kemudian dari ngaji kitab lanjutkan istighosah, doa bersama. Tiap minggu itu ya? Tiap Senin Pahing, jadi selapan sekali. Selapan berarti 36 hari. 36 hari itu sekali. Jadi ini bagian dari kegiatan komunikasi silaturahmi. Kami kan bisa menyampaikan program madrasah. Ada program baru disampaikan. Tidak hanya nunggu pembagian rapot ya. Betul. Tidak ada. Kreatif sekali. Selain mereka mau hadir sini, ada program lain yang membutuhkan masyarakat itu bisa juga diceritakan tentang
kesejahteraan guru mungkin. Ya, ya memang kami nomor satu di lembaga swasta inginnya memberikan penghargaan yang lebih lah Iya. untuk guru-guru bisyaroknya atau sejenisnya apalah namanya. Nah, itu kami coba untuk 4 bulan ini coba melakukan kerjasama dengan PKB. Jadi PKB itu Perigi Karya Berkah Ternak Lebah Kelanceng. Nah, itu kami rasakan kemarin panen pertama itu sudah kami rasakan bahwa bisa menyuplai lah. Harapannya apa kalau bilang sejahtera kok kurang pantas gitu loh. Iya, ada upaya untuk bahasa peningkatan Jawanya tuh ya. ada abang-abangi lambe. Bahasa Jawanya seperti itulah bisa kami sampaikan.